Baik, saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Ibu Jemaat GBA Depok dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan kita semua selalu dilindungi, dijaga oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini seperti biasa kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan menyanyi beberapa lagu. Dan kiranya kita terus berdoa agar pandemi secara khususnya bisa selesai dan kita semua bisa kembali berjemaat seperti biasanya. Baik, sebelum kita bernyanyi, saya mau mengajak kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa datang berkumpul meskipun dalam media virtual, tetapi kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami sebagai orang percaya untuk terus belajar firman-Mu dan bisa bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih karena hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Kami bisa bangun dengan akal budi yang Tuhan berikan, sehingga kami hari ini mau belajar firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, yang memampukan kami, sehingga hari ini kami benar-benar memfokuskan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita bernyanyi dari nomor 300, Percaya dan Patuh. Ayat 1, 2, 3, dan 4. Percaya dan patuh. Sebagai orang percaya, ya kita memang diminta untuk patuh, ya, percaya dan patuh kepada Tuhan Yesus, percaya dan patuh kepada firman-Nya. Oleh sebab itu setiap orang percaya seharusnya pada hari ini tidak kehilangan pegangan, karena kita punya firman Tuhan.
firman Allah yang hidup, sehingga kita bisa mempelajarinya, kita bisa merenungkannya setiap hari. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, satu lagu lagi ya. Kita akan bernyanyi dari nomor 266. Lagu yang sangat indah, Persembahan Hati. Ya, Tuhan mau ketika kita memberikan sesuatu, apapun itu, dalam bentuk apapun, berikanlah dengan segenap hati. Dan mari kita nyanyikan lagu nomor 266 dari buku Humnoi, Persembahan Hati, ayat 1 dan 2. Mari. Baik, persembahan hati. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari ini terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir Perjanjian Baru. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang barusan kami baca, ini bisa kami mengerti dengan baik, bisa kami pahami dengan baik, dan kami mendapatkan nasihat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, semangat yang bisa kami ambil, kami simpan, kami tanam ke dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, seturut kami mengasihi firman. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan hari ini pembelajaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini ialah kasih yang semula. Kasih yang semula. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7, ini membicarakan atau menjelaskan tentang satu jemaat, yaitu jemaat di kota Efesus. Nah, jemaat Efesus adalah jemaat yang dalam sudut pandang manusia ini sangat baik. Sangat baik. Mereka memiliki pelayanan yang sangat luar biasa. Mereka juga katanya disebutkan sabar terhadap orang-orang jahat. Kalau kita lihat di ayat-ayat awal itu ya, ayat 2 ya, mereka sabar katanya terhadap orang-orang jahat yang telah mencobai mereka, yang mencoba menyebut dirinya rasul, tetapi oleh jemaat ini ya, mereka mampu bertahan. Selain itu jemaat Efesus juga sabar terhadap penderitaan yang datang kepada mereka oleh karena nama Tuhan. Artinya secara sudut pandang manusia, jemaat ini adalah jemaat yang sangat baik. Tetapi di ayat yang keempat, ya, tetapi mengapa Tuhan di ayat yang keempat masih mencela mereka? Bukankah kalau kita baca dari awal tadi ayat 1, 2, dan 3, kita ketemukan bahwa jemaat ini jemaat yang luar biasa, yang kuat, yang sabar, yang tahan terhadap penderitaan. Tapi mengapa Tuhan masih mencela mereka? Apa yang salah dari jemaat ini? Nah, jawabannya adalah karena mereka telah meninggalkan kasihnya yang semula. Karena jemaat Efesus meskipun berdasarkan sudut pandang manusia hari ini, tetapi mereka meninggalkan kasihnya yang mula-mula. Itulah yang membuat mengapa Tuhan harus mencela perbuatan mereka. Mengapa Tuhan harus mencela tindakan mereka, walaupun di awal-awal Tuhan memuji mereka. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, Tuhan tahu sedalam-dalamnya hati kita. Meskipun dari luar kita terlihat seperti sangat melayani Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, rajin dalam pelayanan, tetapi yang paling tahu isi hati kita, ya pertama tentu kita sendiri, yang kedua adalah Tuhan. Dan inilah yang terjadi dengan jemaat Efesus pada hari itu. Tuhan melihat bahwa jemaat ini, meskipun secara kasat mata mereka punya pelayanan yang sangat besar, yang sangat luar biasa, sabar, tahan dan sebagainya, tetapi Tuhan menilai ada hal yang sangat penting yang sudah hilang dari mereka. Yaitu apa? Kasih yang mula-mula. Nah, yang menjadi pertanyaan
bagi kita hari ini, sekaligus menjadi bahan renungan kita hari ini adalah mengapa kasih yang semula ini, kasih mula-mula ini menjadi tolak ukur Tuhan untuk menilai orang Kristen dan pelayanannya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Mengapa kasih mula-mula ini menjadi standar penilaian Tuhan kepada kita dan kepada pelayanan kita hari ini? Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, kita akan hanya bahas ada 2 poin besar hari ini. Ya. 2 poin besar. Mengapa kasih yang semula itu, yang mula-mula itu menjadi tolak ukur bagi Tuhan untuk menilai setiap orang Kristen dan juga pelayanannya pada hari ini? Nah, jawaban yang pertama adalah karena seseorang yang telah kehilangan kasih yang semula tidak lagi menempatkan Allah menjadi fokus dalam penyembahannya. Ini dia. Tidak menempatkan Allah atau Tuhan menjadi fokus utamanya. Ya, mungkin dia secara aktivitas dia rajin, dia semangat, ya. Dia melayani, dia ikut pelayanan ini dan itu, tetapi ada yang hilang, ada yang salah. Fokus awalnya itu sudah hilang. Wah, ini sangat berbahaya, ya. Ketika surat Rasul Yohanes ini dituliskan, ya, surat teguran ini dituliskan datang kepada jemaat di Efesus. Ini terutama mereka yang merupakan generasi kedua kelihatannya. Ini hanya memiliki sisa-sisa kejayaan rohani dari generasi pertama. Generasi pertama, generasi yang sangat semangat, mereka yang antusias, berkobar-kobar. Tetapi makin di sini kasihnya itu semakin berkurang. Kasih yang mula-mula itu semakin hilang. Walaupun mereka memang masih memiliki, ya, aktivitas pelayanan dan semangat, bahkan mereka masih bisa melakukan seleksi pengajaran Nikolaus, katanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci, kata Tuhan. Artinya, ya, jemaat ini tidak semuanya buruk, tetapi ada hal yang terpenting yang Tuhan nilai yang sangat penting yang hilang dari mereka. Kasih mula-mulanya itu. Tuhan ingin kasih mula-mula, kasih yang dimiliki di mana kita pertama kali bertobat dan percaya menerima Tuhan dan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita punya kasih yang membara, semangat yang membara. Dan Tuhan mau itu jangan sampai padam, apalagi sampai hilang. Biarlah itu terus menyala-nyala. Meskipun tantangan, rintangan, meskipun tekanan terhadap setiap orang percaya besar, tetapi Tuhan mau minta itu dijaga dan terus dipelihara semangat dan kasih yang mula-mula itu. Dan kelihatan itulah yang hilang dari jemaat Efesus pada saat Rasul Yohanes menuliskan surat teguran ini. Justru dalam posisi di mana jemaat ini seperti punya pelayanan yang begitu besar, dan justru disitulah kita lihat bahwa Tuhan mencela mereka. Apalah artinya sebuah pelayanan kalau tidak diimbangi dengan kasih yang benar-benar tertuju kepada Tuhan? Mungkin pelayanannya sudah mulai terfokus kepada hal yang lain, tidak lagi fokus kepada Tuhan, menggunakan cara-cara yang tidak Tuhan suka, menggunakan segala jenis motivasi dunia, meskipun itu dibungkus dalam bentuk pelayanan mungkin. Tapi Tuhan mau kita menjaga kasih yang semula yang kita terima, yang kita dapat, yang kita bangun ketika kita pertama kali mengenal Tuhan, menerima Dia, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus tetap dijaga. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, jemaat GB Depok dan saudara-saudari semuanya yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Tuhan menilai segala-galanya. Tuhan menilai aktivitas pelayanan kita.
Tetapi jangan salah, Tuhan melihat hati kita. Tuhan menilai hati kita. Hati yang sangat berhubungan erat dengan kasih kita kepada Tuhan. Seberapa besar kasih kita, itu akan tercermin di dalam hati kita. Sebagai jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, Jemaat GBA Depok yang bulan depan akan berulang tahun, marilah lewat renungan pada pagi hari ini kita mengintrospeksi diri. Kita menjaga diri kita, terutama menjaga kasih kita yang semula, agar jangan sampai kasih itu padam, hilang. Tapi mari kita kobarkan, kita bangun kembali, perbaharui kembali, sehingga semangat kita, kasih kita yang semula itu terus membangun kerohanian kita, dan semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, persoalannya adalah bukan apa yang ada dalam isi kepala dari jemaat Efesus hari itu, tetapi apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Yang mana di dalam hati mereka ini sudah mulai pudar. Sudah mulai pudar. Kasih itu mulai pudar. Coba kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua sudah tahu ini menceritakan tentang siapa. 1 Yohanes pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya, hari ini kita tahu bahwa Tuhan mau lihat hati. Ketika Saul terpilih jadi raja, sebenarnya terpilihnya Saul menjadi raja Israel ini sebenarnya adalah desakan orang-orang Israel. Bukan atas keinginan Tuhan, tetapi Tuhan akhirnya mengizinkan, mengabulkan permintaan mereka dan memilih Saul. Tetapi karena perbuatannya yang tidak sesuai dengan hati Tuhan, Tuhan menolak Saul. Dan Tuhan meminta Samuel untuk pergi ke rumah Isai, dan untuk mengurapi satu orang anak Isai untuk menjadi raja pengganti Saul. Nah, ketika Samuel datang ke rumah Isai, dan dia menemukan banyak anak-anak Isai yang punya perawakan yang tinggi, ya, kayak ayat yang ke-6 contohnya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab ini anak sulung, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ini pikiran Samuel, karena Samuel adalah seorang manusia, layaknya kita seorang manusia. Tetapi Tuhan segera berbicara kepada Samuel. Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya, kata Tuhan bilang. Jangan lihat perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Belum diurapi sudah ditolak, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, hari ini kita ketahui bahwa standar di hadapan Tuhan itu bukanlah tampilan fisik, bukanlah tingginya perawakan, bukanlah seberapa tampannya kita baru kita bisa layak menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak Tuhan, bukan. Tapi Tuhan mau melihat hati kita. Inilah yang terjadi dengan jemaat Efesus. Bukan seberapa besar pelayanan mereka hari itu, bukan seberapa sabarnya mereka, bukan seberapa tahannya mereka terhadap tantangan-rintangan, tetapi kasih yang semula itu sudah hilang dari mereka, sudah lenyap. Artinya pelayanan mereka hari itu yang hebat di hadapan manusia sebenarnya pelayanan yang hambar. Ibarat sebuah makanan yang dimasak dengan sedemikian cantik, yang sedemikian dihias, disimpan, di plating dengan sebuah piring yang sedemikian rupa sehingga terlihat sangat-sangat menarik untuk dimakan. Tetapi ketika makanan yang sangat menarik itu dimakan, barulah terasa bahwa makanan itu tidak ada rasanya dan hambar. Inilah yang Tuhan rasakan terhadap jemaat Efesus.
Inilah tuh yang Tuhan lihat dari jemaat Efesus. Karena Tuhan menilai hati. Dan kembali ke dalam 1 Samuel pasal 16 tadi, ya. Setelah Eliab, Samuel melihat Abinadab yang perawakannya juga bagus, tetapi pun Tuhan menolaknya. Ya. Lalu Syama Tuhan juga tolak. Dan akhirnya sampai ke 7 anak Saul di depan Samuel, semua ditolak oleh Tuhan. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nah, inilah akhirnya. Siapakah dia ini? Daud. Daud dipilih menjadi raja Israel, dilantik oleh Tuhan sendiri lewat perwakilan Samuel. Itu bukan karena Daud hebat dalam berperang, karena Daud punya perawakan yang tinggi. Tidak, dia anak paling bungsu, dia anak paling muda. Ya, perawakannya masih sangat kekanak-kanakan sekali. Ya, di sini dijelaskan mukanya masih kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Sungguh bertolak belakang dengan tampilan para kakak-kakaknya yang gagah, tinggi, ya. Karena mereka adalah prajurit-prajurit, tapi Daud, ya, yang masih sangat muda, tapi Tuhan pilih dia. Mengapa? Sekali lagi, Tuhan bukan pilih berdasarkan fisik artinya. Tuhan tidak menilai kita berdasarkan fisik. Janganlah engkau berbangga karena memiliki fisik yang bagus, perawakan yang tinggi, hidung yang mancung mungkin, kulit yang putih. Tuhan tidak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah seperti Tuhan melihat Daud hari itu. Karena apa yang Tuhan memilih siapa menjadi pelayannya, itu berdasarkan apa yang menjadi kriteria Tuhan, bukan yang menjadi kriteria kita. Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasih Tuhan, mumpung ya menjelang ulang tahun kita September bulan depan, marilah kita mengkoreksi hati kita. Apakah kasih kita yang semula itu hilang? Atau kasih itu tetap ada dan terus membara sampai hari ini, meskipun kita ada di tengah-tengah pandemi yang sangat-sangat menyusahkan. Tadi berita yang barusan saya baca di media internet, hampir kota di seluruh Indonesia ini zona merah. Ini zona merah. Dan hampir di setiap provinsi kasus penambahan COVID-19 ini semakin bertambah. Ini secara khusus untuk provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Semakin bertambah, semakin meninggi, ya, seperti tidak ada akhirnya pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apakah dengan demikian kerohanian kita juga mundur? Apakah dengan demikian kasih kita juga semakin hari semakin pudar kepada Tuhan? Jangan. Justru inilah momen kita. Inilah kesempatan kita sebagai orang percaya jemaat GBI Depok, kita bersinar. Ya. Kita bersaksi, kita menunjukkan kepada dunia dan menunjukkan kepada siapapun bahwa kita, meskipun jumlah kita sedikit, ya, secara tampak luar, tampak manusia ini benar-benar kecil. Tetapi Tuhan melihat hati kita, karena kita punya hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kasih yang mula-mula itu tidak pernah hilang, tidak pernah padam, melainkan terus bertambah, terus bertambah. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, itulah mengapa setiap malam saya berdoa. Kami sekeluarga berdoa untuk jemaat Depok dimanapun Anda berada. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati siapapun, dimanapun jemaat Depok berada.
Dan kami berdoa supaya semakin hari jemaat Depok semakin setia. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan, menyertai, memberikan kesehatan, sehingga jemaat Depok meskipun kita belum bisa bertemu tatap muka kebaktian, kita masih bisa terus semangat, kita masih bisa terus memuji nama Tuhan. Dan tetap setia, ini yang paling penting. Kenapa? Ini semua keluar dari hati, karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat apapun dari kita. Tidak ada yang bisa kita banggakan secara jasmani. Tidak ada yang kita bisa pamer di hadapan Tuhan. Yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita perlihatkan adalah kesungguh-sungguhan, kemurnian hati kita. Bahwa saya sungguh-sungguh ingin menjadi pelayan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Dia. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, mungkin Isai dan saudara-saudara ya Daud yang lain mungkin terheran-heran mengapa adik mereka yang bungsu, yang belum bisa memegang senjata, ya karena kecil, yang belum mengerti cara berperang, yang terpilih menjadi raja, dan Samuel mengurapi dia. Ayat 13, 1 Samuel pasal 16-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, apa yang hebat dari Daud? Ya. Tentu secara jasmani tidak ada yang hebat dari Daud. Dia masih kecil sekali. Tetapi ketika suatu hari, nanti Bapak Ibu boleh baca, ketika suatu hari tentara Israel di bawah kepemimpinan Saul diperhadapkan, ya, untuk berperang melawan orang Filistin. Dan orang Filistin punya jagoan yang sangat luar biasa yang bernama Goliat. Disitulah terlihat bagaimana bangsa Israel, prajurit Israel ketar-ketir, ketakutan dan sebagainya. Sementara di sana orang-orang Filistin menghujat, menghina nama Tuhan. Tapi orang-orang Israel, tentara-tentara Israel tidak berani bertindak. Mereka ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Daud yang oleh orang tuanya, oleh ayahnya diminta untuk mengantarkan makanan kepada abang-abang yang tentunya hari itu menjadi prajurit Israel juga, mendengar ocehan, hinaan dari Goliat itu, telinganya tidak tahan dan dia sangat-sangat panas dan dia sangat marah. Dan ketika dia memberikan usul untuk melawan Goliat, Saul kebingungan, ini bagaimana caranya, anak kecil mau lawan raksasanya bagaimana? Apa yang Daud bilang? Hambamu katanya sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa melindungi kawanan ternaknya dari berbagai macam serangan beruang, singa yang berusaha mengancam domba-dombanya. Menggunakan tongkat gembalanya, Daud katanya berusaha untuk memukul, menghajar supaya domba-dombanya tetap aman. Nah, inilah yang menjadi patokan Tuhan bahwa Daud ini punya hati, meskipun dia hari itu masih menjadi gembala domba yang 1-2 ekor milik ayahnya, tetapi dengan setia dia menjaganya. Ini adalah tipe calon pemimpin yang cocok untuk memimpin Israel, yang bisa menjaga setiap jemaah Israel hari itu, memimpin mereka, membawa mereka ke tempat yang aman. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, bukan yang dilihat manusia itu yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan melihat hati. Ingat, Tuhan melihat hati. Nah, ini mengindikasikan, kembali ke jemaat Efesus, ini mengindikasikan bahwa Tuhan tidak lagi menjadi fokus jemaat Efesus mereka. Terlepas mereka punya pelayanan, terlepas mereka tahan, sabar dan sebagainya, tapi kita lihat bahwa Tuhan tidak menjadi fokus. Itu mengapa Tuhan mencela jemaat Efesus. Kita buka dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi sekalian yang saya kasih Tuhan mau, tentunya Tuhan mau setiap dari kita hari ini
ini memiliki kasih, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu pertama, dengan segenap jiwamu kedua, dan dengan segenap kekuatan apa yang ada pada diri kita, dan dengan segenap akal budimu. Gunakan akal budi. Tuhan berikan kita firman-Nya, Tuhan berikan kita akal budi. Dua alat yang super penting yang Tuhan bekali untuk kita. Untuk kita apa? Untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar, mempelajari firman Tuhan dengan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, mengapa kasih yang mula-mula itu menjadi tolak ukur bagi Tuhan untuk menilai orang Kristen dan pelayanannya hari ini? Jawaban pertama, karena seorang yang telah kehilangan kasih yang semula, ini sudah pasti tidak menempatkan Allah sebagai fokus utamanya. Tidak. Ya, ini yang terjadi dengan jemaat Efesus hari ini. Nah, yang terakhir, yang kedua, mengapa Tuhan melihat kasih kita yang semula? Ya karena seorang yang telah meninggalkan kasih yang semula tidak lagi mempunyai kepekaan untuk mendengarkan teguran Allah. Hatinya semakin degil dan terus degil. Ini yang terjadi. Ini yang terus terjadi. Dan ini juga terjadi dengan jemaat Efesus. Kita lihat, ya. Kita lihat kembali ke dalam Wahyu tadi. Wahyu pasal 2 tadi, ya. Wahyu pasal 2. Ayat yang kelima. Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu, mulai ayat 4 ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya, kata Tuhan, engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, hilangnya kepekaan inilah yang membuat Tuhan menegur jemaat Efesus. Mengapa hilang kepekaan? Karena kasih yang semula itu juga hilang. Membuat kepekaan atas teguran Tuhan kepada mereka pun tidak bisa mereka rasakan, tidak mereka bisa dengar dari hati mereka. Karena kasih yang semula tadi sudah tidak ada lagi. Dan Tuhan minta mereka untuk bertobat karena mereka sudah terlalu dalam, katanya, jatuh. Terlalu dalam jatuh. Jangan sampai mereka benar-benar terjatuh dan tidak bisa kembali. Dan Tuhan minta jemaat Efesus untuk bertobat. Apa itu bertobat? Menyesalinya. Mengaku diri bersalah, menyesalinya. Dan Tuhan minta mereka melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau mereka kembali membangun kasih yang semula itu. Tuhan mau minta mereka untuk membangkitkan lagi semangat kasih yang semula itu, yang pernah ada. Dan kalau tidak dilakukan, Tuhan bilang, Tuhan akan mengambil kaki dian dari mereka. Tuhan akan mengambil kaki dian dari mereka. Ya. Tuhan akan mencabut. Tuhan akan menghilangkan, menghapus jemaat Efesus. Dan Tuhan tidak akan pakai jemaat Efesus untuk menjadi alat Tuhan lagi. Kenapa? Terlalu dalam jatuhnya. Nah, inilah yang sudah hilang dari jemaat Efesus, kepekaan. Kepekaan mendengar teguran Tuhan. Nah, di tengah-tengah badai pencobaan itu jemaat Efesus masih bisa dan kuat bertahan, oke, ya. Dan sangat wajar sampai pada ayat yang ketiga Tuhan masih memuji mereka dan mereka patut bersyukur dan berbangga. Tetapi, Bapak sekalian, ya, pada ayat yang keempat dan seterusnya, tentu mereka terkejut. Justru Tuhan mencela apa yang sudah mereka buat. Dan ayat yang kelima, Tuhan mengancam mereka. Kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali, kalau kamu tidak membangun kembali kasihmu yang semula, maka Tuhan akan mengambil kaki dia. Artinya Tuhan tidak akan lagi pakai mereka.
Tuhan tidak akan lagi menggunakan mereka menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ini berbahaya sekali. Kalau Tuhan tidak lagi pakai satu jemaat dan Tuhan biarkan, maka jemaat itu akan dipakai oleh iblis untuk menyesatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Jemaat GBD, kita belajar, kita patut belajar dari jemaat Efesus ini. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesalahan yang sama. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dan tidak peka terhadap teguran-teguran Tuhan lewat firman-Nya. Kita menutup hati nurani. Kenapa? Karena kasih kita yang semula sudah hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, coba kita buka di dalam Ayub pasal 41. Ayub pasal 41 ayat yang ke-24. Oke. Ayub pasal 41 ayat yang ke-24. Sebentar. Ayat 15 ya, ayat 15. Ayub pasal 41 ayat yang ke-15. Hatinya keras seperti batu, keras seperti batu kilangan bawah. Ya, jadi orang yang sudah kehilangan kasih yang semula itu digambarkan seperti hati yang keras, hatinya keras seperti batu, sulit untuk ditegur. Ya, telinganya sulit untuk mendengar teguran Tuhan. Bahkan firman Tuhan jelas-jelas menyatakan mereka salah, tapi hati mereka keras seperti batu. Kita buka kembali dalam Zakaria. Zakaria pasal 7 ayat 12. Zakaria pasal 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ketika kita sudah mulai tidak lagi peka dengan teguran Tuhan, ketika kita sudah mulai tidak peka dengan tanda-tanda di mana Tuhan sudah tidak suka dengan apa yang kita buat, dan kita tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dengan apa yang sudah kita buat, misalnya. Ini sebuah tanda-tanda. Ini jemaat Efesus hari ini. Efesus ini adalah, kalau hari ini Asia Kecil dulu, sekarang ini Turki. Saya tidak yakin masih ada sisa-sisa jemaat Efesus sampai hari ini. Ya. Kenapa? Bisa jadi mereka tidak bertobat, karena Turki hari ini sudah berubah, bukan lagi didominasi oleh kekristenan. Sudah berubah. Artinya teguran Tuhan terhadap mereka hari ini lewat Rasul Yohanes tidak mereka perhatikan, tidak mereka ikuti, dan akhirnya membuat Tuhan harus mengambil kaki dian dari mereka. Mungkin hari ini di Turki masih ada kekristenan, ya. Tapi apakah kekristenan yang ada di Turki adalah kekristenan yang memang ada, yang memang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau tidak? Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, kita hari ini sebagai jemaat Tuhan, jemaat lokal Alkitabiah, mari ya kita menjaga kasih kita yang semula, supaya jangan sampai kita kehilangan fokus kita terhadap Tuhan dan pelayanan. Supaya jangan sampai kita hilang kepekaan untuk mendengarkan teguran Allah dari firman-Nya. Dan kiranya renungan firman Tuhan hari ini
Ini memberikan kita mengingatkan kita untuk kita selalu menjaga, untuk kita selalu memelihara kasih kita yang semula-mula, baik secara jemaat juga baik secara pribadi. Dan kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, sebelum kita berpisah, saya mengajak kita bernyanyi satu kali lagi dari pujian yang tadi kita nyanyikan, nomor 266, Persembahan Hati. Lagu yang sangat indah, persembahan hati. Apapun yang engkau berikan, apapun yang engkau berikan untuk Tuhan, ingat, berikanlah itu dengan sepenuh hati. Persembahkanlah itu lewat hati, dari dalam hati kita. Persembahan hati. Mari ayat 1 dan 2. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang singkat yang bisa kami pakai untuk bernyanyi, untuk merenungkan firman-Mu, untuk menggali kebenaran, mencari nasihat dan bimbingan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua, memimpin, memberkati, menyertai setiap anggota jemaat GB Depok dan seluruh Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai kita semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maranatha.